طيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ahibati fillah. Alhamdulillah kita dapat bertemu di acara ini. Acara yang ditunggu-tunggu oleh pelajar di Indonesia. Masya Allah. Ahibati fillah. Teman-teman sekalian, di episode kedua ini kita mengundang Ustadz Kibar, Ustadz ternama di Indonesia. Masya Allah. Beliau ini dari Tulung Agung, kota yang penuh dengan cerita dan juga kota yang full dengan zona nyaman. Tapi tahu gak ahibati fillah, ternyata beliau ini keluar dari zona nyaman untuk menghadapi suatu rintangan. Singkat cerita, beliau ini sampai bisa belajar dengan para masyayikh di Timur Tengah, di antaranya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, kemudian Syekh Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala, dan juga Syekh Usaimi hafizahullah ta'ala. Dan ternyata masih banyak lagi para masyayikh hafizahumullahu jami'an. Dan sekarang beliau ini istimewanya, beliau ini ngajar di kampus tercinta kita, di kampus STDI Imam Syafi'i Jember. Siapakah beliau? Beliau adalah Ustadz Irsyad Hasan hafizahullahu ta'ala. Baik ahibati fillah, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah, nabi khair. Kif halukum? Alhamdulillah, tamam Ustaz. Masya Allah. Taib, Ustaz. Afwan Ustaz, kita mau ngajak flashback sedikit Ustaz. Gak apa-apa Ustaz? Gak apa-apa. Masya Allah. Ustaz, sebelum Ustaz menjadi Ustaz, tentu ada progres yang sangat panjang yang melelahkan tobaan. Ada perjalanan yang banyak rintangan, kemudian ada ya sesuatu yang harus memang dilakukan gitu Ustaz. Nah, makanya kita Ustaz fokus ini kita mengadakan acara podcast dengan judul pengalaman selama studi dan juga bagaimana cara mengamalkannya. Nah, baik Ustaz. Oke. Ustaz, apaan Ustaz? Nah, bagaimana sih Ustaz dulu itu mengawali dirasa Ustaz? Baik. Ba'da hamdillahi azza wa jal wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Pertama kali ana ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih Ana sudah diundang dan diperkenankan untuk duduk di sini bersama antum semuanya, kawan-kawan yang berada di Fokus. Berkaitan dengan bagaimana Ana mengawali perjalanan studi atau talabil ilmi Ana itu sebenarnya ya berawal dari anak yang belajar seperti biasa kawan-kawan yang lain pada masanya waktu itu. Tentunya anak SD masih di SD kampung seperti biasa. Masya Allah. Sama teman-teman. Cuman malam itu anak dari kecil itu sudah diajar gitu sama kakek anak. Oh, Masya Allah. Jadi, kakek Ana dulu, kakek dari pihak ibu. Itu dulu bisa dibilang kiai kampung lah. Kalau bisa dibilang ya waktu itu. Masya Allah. Beliau rahimahullah itu dulu belajar di beberapa pondok gitu. Yang seringnya masih kental dengan kitab-kitab kuning ya. Itu istilahnya. Jadi Ana seringnya kalau malam ya diajar beliau. Jadi maghrib sampai isya gitu. Masya Allah. Kemudian
ya sudah Ana kemudian lanjut ke jenjang berikutnya, Ana di MTS, kemudian Ana akhirnya singkat cerita pamit sama kakek Ana ini gitu. Waktu itu Ya. beliau masih hidup. Ana pengen ke pondok gitu, pengen ke pondok. Masya Allah. Dan waktu itu alhamdulillah Ana diterima di Al Irsyad Tengaran waktu itu. Sejatinya yang mungkin cukup menarik, Ana awalnya itu termasuk orang yang dulu ya belum tertarik dengan namanya pondok pesantren. Oh, Masya Allah. Awalnya semacam itu. Jadi Masya dulu Allah, itu Masya Allah. pikirannya ya sudah habis SD ke MTS atau SMP ke SMA atau aliyah gitu ya. Ya. Terus mungkin kuliah-kuliah yang ya umum lah gitu. Ya. Itu mungkin awal pemikiran semacam itu. Tapi dengan berjalannya waktu mulai berubah ketika Ana di jenjang MTS itu gitu. Jadi ada pergeseran asumsi mungkin ya kalau bisa dibilang. Ternyata dengan berjalan waktu Ana mulai belajar terus sama sebagian kakak Ana mulai diajak duduk di majelis ilmu gitu kan. Dari majelis-majelis yang diisi oleh sebagian ustadz-ustadz yang lulus dari Saudi gitu kan. Itu Ana mulai bergeser gitu. Orientasi anak. Oh, anak kayaknya lebih baik belajar, lebih fokus untuk belajar pelajaran-pelajaran agama lah itu. Iya. Akhirnya anak minta masuk ke pesantren. Alhamdulillah dengan takdir Allah, anak melanjutkan studi setelah MTS di pesantren Al Irsyad Tengaran. Di situ kurang lebih ya 4 tahun ya 5 tahun sambil masa pengabdian khidmah. Iya. Habis itu alhamdulillah langsung diterima di UIM, Di UIM, Masya ya Allah. Jamiah Islamiyah Madinah. Seperti itu. Akhirnya ya anak alhamdulillah ke sana. Itu Oh. secara ringkas semacam itu. Ringkas Masya gitu. Allah. Barakallahu fikum, Barakallahu Ustaz. fiik, ya. Nah itu Ustaz, menarik banget Ustaz. Nah, kok bisa Ustaz ketika lulus di Al Irsyad Tengaran, nah itu tuh proses untuk masuk ke Madinah itu gimana Ustaz? Itu ceritanya itu semuanya tidak lepas dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya itu sebenarnya Ana dan beberapa teman dan mungkin sebagian itu juga ustadz-ustadz yang ngajar antum juga. Mulai masa khidmah. Jadi kita sudah lulus dari kelas 3 aliyah, lalu masuk di awal-awal masa khidmah. Iya. Itu ada salah seorang ustadz kami di pondok itu menghubungi kami. Oh. Intinya fulan wa fulan, salah satunya Ana diperintahkan untuk bawa berkas, kemudian menemuin atau safar ke waktu itu kalau nggak salah Cilacap. Ya kita nggak tahu kenapa Ustadz. Ya Ustadz cuma bilang nanti di sana temui Ustadz fulan karena di sana sedang ada guru-guru dosen dari UIM Iya. yang sedang mengadakan daurah. Begitu di MAIS. Oh iya. Ali Imam Syafi'i Cilacap. Nah. Kita disuruh nemuin dosen-dosen dari Madinah itu untuk muqabalah, tes wawancara. Nah, kemudian setelah singkat cerita kita menemuin mereka dan ternyata bukan kita saja yang di situ, ternyata sudah banyak. Oh iya. Yang daftar lewat beliau tes itu sudah banyak. Gitu. Jadi bukan kita saja. Kemudian setelah tes pihak masyayikh itu pihak dosen itu bilang ke kita nanti berkasnya menyusul. Begitu. Dan akhirnya setelah kita pulang kembali ke pondok kita baru lengkapin berkas kemudian kita kirim. Oh, seperti itu singkat ceritanya. Nah, dan ternyata berkas yang kita kirim itu sebenarnya ada 2. Ada yang langsung, ada yang istilahnya dititipkan kepada
pihak yang sempat ngundang Syekh waktu itu, yang dosen-dosen yang datang di MAS itu Iya, iya. ada pihak yang kerjasama ya, Ha-ha. mendatangkan mereka. Jadi ada 2 berkas gitu, ada yang langsung ke Madinah, ada yang sama mereka. Iya. Nah, nggak tahu apakah mereka kemudian ngirimnya bagaimana, nggak tahu. Yang jelas kita sebagai apa istilahnya, jaga-jaga kalau misalnya ini nggak sampai kepada, kalau kita apa namanya kirim ke pihak yang ngundang Syekh ini nggak sampai, Iya. kita kan sudah ngirim yang langsung, Iya, itu yang maksud langsung. kita gitu. Ha. Jadi waktu itu gitu kita. Masya Allah. Alhamdulillah kemudian dipanggil itu gitu. Berarti memang Ustadz itu emang pinter ya Ustadz. Karena kan itu tadi hanya beberapa orang yang dari Ar-Irsyad yang dipanggil gitu Iya. untuk memenuhi muqabalah itu. Iya. Masya Allah ya berarti. Jadi beberapa orang aja gitu dipanggil sama ustadz kita di Tengaran itu untuk segera siapkan berkas seadanya dulu, kemudian suruh berangkat. Iya. Gitu seingat anak. Akhirnya ya kita langsung dadakan gitu sudah. Masya Allah. Dan kita dadakan, gak persiapan apa nanti ditanya itu, kita masih di perjalanan apa nanti. Tapi alhamdulillah Iya. segalanya lancar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Allah mudahkan. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah ini Ustadz, anak itu kan sebelumnya itu baca dulu biografi Ustadz. Ternyata Ustadz itu fakultas S1-nya itu fakultas hadis, kemudian S2-nya itu fakultas hadis juga, S3-nya itu fakultas hadis. Iya. Nah, yang Anda dengar Ustadz, itu tuh fakultas hadis, itu fakultas yang paling berat di sana. Karena kita disuruh menghafal, kemudian disuruh memahami, dan juga ya tobaan Ustadz mengamalkan ya. Nah itu Ustadz, kenapa Ustadz memilih fakultas hadis Ustadz? Padahal banyak itu fakultas-fakultas di sana. Ya, dulu awal kali datang ke Madinah, kemudian di apa ya istilahnya, direkap kembali ya berkasnya kan. Iya. Mereka mencocokkan berkas yang mereka terima, terus kita suruh nyerahkan yang asli-aslinya lah. Iya. Kan yang dikirimkan tentunya yang dulu ya, Iya. masih fotokopian gitu. Iya. Itu zaman dulu ya, sekarang kan beda, sekarang lewat web Iya, scan iya. bisa gitu. Iya. Nah, mereka cocokkan Online ya. ya. Sambil itu mereka tanya mau milih apa gitu. Ya, ana bilang milih hadis. Tentunya itu tidak terlepas dari sebagian nasihat dari sebagian ustadz ya yang pernah ngajar ana. Kemudian yang kedua apa ya? Lebih memang punya muyul istilahnya apa? Kecenderungan. Ya, itu nggak bisa lepas dari itu. Bahwasanya ada kecenderungan ana lebih senang gitu untuk belajar hadis gitu. Belajar hadis dalam artian dari hadis itu valid apa enggak, terus kemudian bagaimana memahami hadis tersebut, dan ya hal-hal yang berkaitan dengan itu. Jadi tidak terlepas dari dua hal itu. Jadi ada sebagian nasihat ustadz atau ya ustadz yang pernah ngajar ana, dan yang kedua itu tadi ada sudah ada rasa muyul itu tadi, kecenderungan. Iya. Yang Masya sudah Allah alam, mungkin Allah Subhanahu wa taala jadikan itu di hati ana gitu. Iya. Sejak berangkat Allah. Masya Allah. Gitu. Allah memberikan taufik ya. Nah, Alhamdulillah. tapi Ustadz, ketika masa di Rosah nih Ustadz, ada gak sih kepikiran kayak, ya Allah, kenapa dulu ya anak ngambil hadis gitu? Ada gak Ustadz? Selama perjalanan kuliah ya, baik itu di S1, kemudian alhamdulillah lanjut ke S2, ke S3. Alhamdulillah untuk itu maksudnya tidak ada rasa, kalau bisa dibilang penyesalan gitu ya. Enggak. Oh, enggak. Alhamdulillah enggak ada rasa semacam itu, dan justru merasa enjoy ya, senang gitu. Karena enjoy senang gitu. Bisa menggeluti itu gitu. Dan apa namanya? Dan mungkin itu juga tentunya bagian taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ketika senang, enjoy itu untuk lebih mendalami belajar sesuatu itu lebih semangat lagi gitu, lebih nyaman. Seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau penyesalan enggak gitu. Dan misalnya kalau ada pertanyaan, kalau
kalau pengen mendalami yang lain gimana sih, kan kalau di fakultas hadis belajarnya spesifik hadis gitu, Iya. ini gini. Terus kalau misalnya pengen apa namanya, orang yang kuliah di hadis pengen belajar takhusus lain misalnya, atau ngambil beberapa hal yang penting dari takhusus lain, bagaimana sih, bisa saja gitu. Dulu kita di luar perkuliahan kan masih banyak majalis ilmu gitu. Oh iya Yang itu akhirnya ya Ana manfaatkan untuk mengambil cabang-cabang ilmu lain yang mungkin Ana butuhkan gitu, dari di luar perkuliahan. Oh makanya Ustadz datang ke holak ke para masyayikh gitu ya. Iya. Nah, oh berarti Masya Allah. Nah itu juga Ustadz, selama Ustadz belajar kan ya di kelas, kemudian juga perlu dong murojaah, kemudian Iya, juga menghafal juga, Jelas. dan juga menghadiri para masyayikh tuh Iya. di kajian kan di Masjid Nabawi. Nah itu Ustadz bagaimana tuh Ustadz cara membagi waktunya Ustadz? Ya itu memang dari dulu ya, anak itu memandang orang itu kalau pengen belajar Nah, memang harus benar-benar ngejaga waktu. Terlebih ketika dia masih memiliki jam di kelas. Jadi tahulah kita jam di kelas itu sudah jadwalnya sekian. Iya. Di luar itu masih ada waktu sebenarnya kita untuk mengambil ilmu di majelis-majelis ilmu semacam itu. Dan kalau dulu pas zaman Ana masih di sana, itu kalau Ana masih di S1 itu kan kuliah kan dari pagi sampai siang lah habis zuhur. Iya, oh, Insya Allah. Ya kurang lebih mungkin mirip sama kebanyakan antum sekarang. Iya. Ada waktu untuk yang lain, dalam artian mencari ilmu di beberapa majelis. Masih ada habis asar, habis maghrib, habis isya, itu kita manfaatkan gitu. Jelas kalau habis kuliah kan ya mungkin istirahat dulu gitu kan, capek sampai ya. asar. Nah itu bisa. Jadi anak dulu memanfaatkan waktu itu, apakah itu habis asar, habis maghrib, habis isya, itu untuk mencari atau bermajelis di masyayikh waktu itu ada, baik itu di Masjid Nabawi, bahkan juga ada sebagian masyayikh yang mungkin memiliki majelis di luar Masjid Nabawi, di Masjid Kiblaten atau masjid apa waktu itu ya, Dzun Nurain, itu di luar Masjid Nabawi juga ada. Itu ada beberapa titik waktu itu anak sempat ikuti juga seperti itu. Itu dekat-dekat juga dari rumah gitu Ustaz, dari tempat tinggal? Enggak, jadi kalau kita dulu dari asrama kampus waktu masih S1 itu naik bis kalau ke Masjid Nabawi. Iya. Terus kalau ke Masjid Kiblaten dan yang lain itu pakai istilahnya nakel itu ya taksi lah. Taksi gitu. Barengan sama teman-teman yang lain yang ikut di majelis. Iya. Berarti memang butuh effort juga ya. Iya. Dan namanya pengalaman ya, namanya ngatur waktu itu kan sebenarnya cukup berat. Kita jam sekian harus sudah bangun. Iya. Dari tidur siang untuk mengejar sholat asar mungkin di Masjid Nabawi, atau mungkin sholat asar di Kiblaten, atau di masjid-masjid yang waktu itu ada majelis ilmu setelah asar misalnya. Kemudian kalau maghrib seringnya kalau maghrib anak seringnya di Nabawi. Dulu waktu itu anak masih S1, S2 itu masih ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, yang mungkin bisa dibilang masyayikh di Madinah yang paling tua itu beliau, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Tapi sekarang beliau sudah pensiun dan juga sudah lama. Anak terakhir masih S3 itu masih sempat berapa kali beliau ngisi, kemudian beliau akhirnya karena sudah berumur banyak karena keadaan kondisi fisik beliau, akhirnya beliau tidak lagi ngajar di Masjid Nabawi. Seperti itu. Masya Allah. Jadi kalau maghrib rata-rata di majelis beliau. Itu berarti itu memang mengkhususkan waktu ba'da maghrib itu untuk majelis jadi beliau. memang gitu. Ana dulu bisa dibilang punya, kalau nggak salah tertulis itu jadwal Ana mingguan itu Ana tulis waktu itu di kamar itu. Ana harus jam sekian harus hadir di majelis ini, jam sekian harus majelis ini. Itu Ana tata gitu. Terus kemudian juga kapan waktu harus hafal,
kapan harus murojaah gitu. Hafal itu anak ya cenderung subuh itu. Kalau kalau bisa malah sebelum subuh itu sudah bangun, Ya. apalah kita bisa mungkin sholat dulu, witir dulu dan seterusnya. Masih ada sisa waktu itu anak buat ngafal Oh, gitu dan diteruskan setelah subuh karena waktu-waktu itu tuh sebenarnya waktu lagi fresh. mm-mm, Pikiran kita tuh masih fresh. mm-mm. Bangun dari tidur malam. Jadi untuk menghafal itu lebih kalau menurut anak ya lebih nyaman. Lebih enak ya. Lebih cepat gitu. Ah. Nanti baru murojaah lagi habis asar kalau memang nggak ada majelis habis asar murojaah. Terus adapun murojaah matkul istilahnya Nah, itu biasanya habis isya rata-rata. Kalau nggak ada majelis habis isya rata-rata pulang dari Masjid Nabawi khususkan itu untuk anak mudzakarah, pelajaran semacam itu. murojaah dars berarti itu Iya. untuk ba'da isya. Iya, pada isya semacam itu. Insyaallah. Kurang lebih semacam itu. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, ini Ustaz. Ustaz kan udah berpengalaman banget ya Ustaz di antara kita gitu, masa pendidikan gitu. Nah, katanya Ustaz, adab itu berperan penting ketika belajar ilmu, apalagi ilmu agama. Nah, emang benar Ustaz? Ya sebenarnya orang yang belajar ilmu itu seharusnya tidak terlepas dari adab yang iya. untuk menghiasi ilmu itu sendiri. Orang penuntut ilmu yang memiliki adab yang baik ya, Nah, benar-benar punya adab yang baik kepada gurunya, misalnya kepada ilmu itu sendiri, kepada kitab-kitab dan seterusnya, itu lebih lebih bisa untuk memahami ilmu. oh ya. Jadi kan adab itu kan banyak, adab kepada guru, Nah. adab kepada kitab bagaimana, adab kepada ilmu itu sendiri, bagaimana cara dengarkan gitu. Terus bagaimana cara bermajelis, adab-adabnya itu memiliki pengaruh sebenarnya. Kalau orang meninggalkan adab, kemudian misalnya hanya ngomong, anak fokusnya ilmu sudah, Iya. terus kemudian mengesampingkan adab ya, Iya. tanpa memperhatikan adab. Anak rasa ilmu yang dia dapat kurang, ataupun mungkin juga bisa dibilang tidak atau kurang barokah, semacam itu. Jadi selama penuntut ilmu itu lebih memperhatikan adab, maka itu merupakan faktor dia lebih untuk bisa memahami ilmu itu sendiri. Seperti itu. Berarti memang adab sama ilmu itu udah gak bisa dipisahin lagi ya Ustaz jangan ya. dipisahkan. Itu merupakan bisa dibilang dua roda yang harus ada pada penuntut ilmu untuk berjalan. Masya Allah. Untuk menjalani proses dia mencari ilmu dan untuk mengamalkannya juga, untuk menyebarkan itu nggak bisa dilepas. Begitu. Karena ada orang sebagian mungkin hafal gitu kan, punya ilmu dan seterusnya, cuman dia adabnya kurang. Itu mungkin ana pandang pengaruh berkahnya kurang pada ilmu itu, dari ilmu itu sendiri. Nah, kadang juga ada sebagian teman lihat karena kurang beradab di kelas misalnya dengan gurunya atau ketika bermajelis, akan ada beberapa hal yang dia tidak bisa memahaminya dengan baik. Semacam itu. Berarti gak sempurna gitu ya. Iya, nggak sempurna. Paham tapi ada yang kurang gitu ya. Kurang tepat memahaminya. Masya Allah. Dan yang paling paling besar terkait dengan adab atau yang lebih dari itu apa yang berkaitan dengan hati. Orang kalau sudah memiliki rasa sombong mungkin di hatinya, mungkin merasa lebih ngerti dari gurunya misalnya atau dari teman-teman sebayanya, ini kalau anak pandang ini merupakan tanda bahaya dia. Kalau dia masih semacam itu, di hatinya masih menganggap dia lebih bisa menguasai daripada sebaya yang lain, atau dia lebih bisa memahami ilmu daripada gurunya itu sendiri, anak rasa ini merupakan tanda bahaya dia. Karena dengan itu
Dia menganggap dirinya sudah sudah tahu. Padahal sejatinya dia belum mampu untuk memahami itu. Makanya kadang kurang tepat jikalau guru atau dosen kita masih menjelaskan gitu-gitu. Kemudian dia seakan-akan tahu apa yang disampaikan, menyela. Kemudian menyela penjelasan dosen dan seterusnya. Padahal apa yang ia ucapkan itu tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang sedang dijelaskan. Ini salah satu tanda bahwasanya dia belum memahami dengan baik. Karena bisa jadi apa yang ada di hati itu perlu dibersihkan. Seperti itu. Nah, ini benar Ustaz, relate banget. Maksudnya dengan kebanyakan hati manusia ya, terutama thalabul ilm gitu. Jadi banyak ngerasa, ana lebih pintar daripada dia. Ana lebih pintar daripada teman-teman ana gitu. Nah, itu Ustaz nih, bagaimana Ustaz cara tadbirnya gitu Ustaz? Dari Ustaz sendiri gitu. Ini daging banget Ustaz. Ya, itu dibersihkan. Harus dibersihkan. Orang harus mampu menyadari bahwasanya sebenarnya dia itu manusia yang serba memiliki kekurangan, kelemahan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dia paham benar, ya bakalan susah. Makanya perlu banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta diberikan ilmu yang bermanfaat. Minta kepada Allah agar bisa memahami apa yang diajarkan oleh seorang guru. Semacam itu. Jauhkan prasangka bahwasanya kita itu sudah paham atau sudah menguasai apa yang akan disampaikan guru. Jauh. Kita benar-benar ingin mengetahui, ingin belajar. Apa yang disampaikan oleh guru benar-benar kita perhatikan. Kadang sebagian merasa sudah bisa. Ini mungkin materi yang sudah pernah anak pelajari. Ini diulang lagi sama guru misalnya. Jangan anggap remeh. Karena bisa jadi guru itu mengulang-ulang pelajaran itu ada maksudnya. Seperti itu. Nah, intinya sekali lagi perlu dibersihkan hati ini, perlu banyak mendekatkan diri kepada Allah, perlu banyak minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghalangi ilmu itu sampai kepada hati kita, ya nggak bakalan sampai. Insyaallah. Jadi ilmu itu warisan nubuwah. Kan Nabi SAW itu nggak mewariskan harta beliau, tapi mewarisi ilmu. Nah, jadi ilmu itu adalah warisan. Dia termasuk warisan nubuwah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menjadikan nubuwah itu sendiri di orang yang tepat. Maka ilmu yang itu bagian dari warisan nubuwah tidaklah Allah tempatkan kepada tempat kecuali tempat yang tepat juga. Tempat itu adalah hati kita, wadah. Seperti itu. Maka perlu dibersihkan wadah kita. Berarti penting sering muhasabah gitu ya, muhasabah diri, kemudian berdoa juga. Kalau ada sesuatu yang misalnya melintas di benak kita, di hati kita, saya sudah bisa ini, saya lebih baik daripada itu, singkirkan jauh-jauh. Banyak-banyak berdoa untuk membersihkan hati. Karena hati inilah yang akan memahami ilmu, yang akan menerima ilmu. Transferan ilmu dari guru, ya hati ini kita yang memahami. Selama hati ini masih kotor dan seterusnya, maka transferan ilmu itu seakan-akan gak akan bermanfaat. Toh kalau misalnya masuk, dia ilmu itu nggak jernih lagi, dia bakalan kotor juga. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair. Nah Ustaz, kita banyak banget nih bertanya Ustaz. Masya Allah, gak apa-apa Ustaz. Nah Ustaz, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Nah, di zaman kita Ustaz, kita kan fitnah itu Masya Allah banyak benar-benar tersebar gitu. Bahkan ketika kita sendiri di kamar, itu kita bisa mendatangkan fitnah tersendiri itu bagi kita. Ya seperti maksudnya maksiat lah gitu ya Ustaz ya, maksiat kepada Allah. Nah itu bagaimana sih nasihat Ustaz gitu untuk kita semuanya gitu Ustaz, supaya kita tuh terhindar dari maksiat tersebut.
Iya, terlebih sekarang kita di zaman internet itu, medsos dan yang sejenisnya memang terbuka lebar sekali. Nah, itu Ustaz, betul. Seperti tidak ada batas. Nah, Setiap orang dengan HP di genggamannya bisa menjangkau ke sana kemari ya. tanpa ada batas, tanpa ada, kalau sendirian tanpa ada orang yang mungkin bisa menegurnya. Nah, Itu yang ada hanya bainahu wa bainallah. ada Ustaz. Yang ada hanya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus banyak menghadirkan rasa muraqabah bahwasanya Allah itu tahu, hadir. La takhfa alaihi khafiyah. Allah itu nggak ada yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Allah Maha melihat, Maha mendengar, Nah, Maha mengawasi, sehingga gerak-gerik kita itu semuanya diawasi oleh Allah SWT. Allah melihatnya, Allah mendengar apa yang kita ucapkan, Allah melihat apa yang kita lakukan, iya. gerak-gerik kita. Nah, itu perlu sering diingat-ingat. Dan kedua adalah kita perlu juga sering mendengar nasihat dari ustaz-ustaz kita, guru-guru kita terkait hal-hal yang mungkin melembutkan hati juga. Iya. Jadi selain kita belajar hukum-hukum, ya kan, belajar kalau di hadis mungkin hadis ini sahih atau enggak, apa cacatnya, apa ilahnya, bagaimana bisa sahih, bagaimana tidak, kemudian hukum yang terkandung dalam hadis dan seterusnya. Hadis ini menunjukkan apa? Tapi kita juga perlu di sela-sela waktu kita adalah kita mungkin butuh nasihat baik dari guru-guru kita atau mungkin cerita-cerita orang dahulu, orang salaf saleh. Hal-hal yang bisa melembutkan hati. Insyaallah. Itu penting sekali. Tentang ya banyak hal tentang tadi muraqabah Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala kepada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah juga memiliki ancaman kepada orang yang tidak taat. Dan banyak hal namanya raqaiq ya, hal-hal yang bisa melembutkan hati. Itu perlu ada waktu kita membaca atau mendengarkan hal semacam itu untuk melembutkan hati kita, biar hati kita itu bukan sekedar tahu ya, bukan sekedar tahu halal haram ABCD, enggak, tapi perlu juga diiringi dengan sikap bahwasanya hati kita ini perlu untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya sebuah pengetahuan, tahu ABC ini halal haram, tapi hati tidak lunak, kemudian akhirnya menjadi takabur, ingin kemudian tidak tunduk kepada Allah sehingga mengotak-atik. Masyaallah. Oh, masih ada perselisihan di kalangan ulama. Anda bisa nyari ke sana kemari, dari sisi ini, dari sisi ini, akhirnya menjadi bisa untuk Anda, padahal sejatinya tidak bisa. Nah, itu. Inilah yang mungkin perlu dihindari. Ada sebuah ungkapan, kalau nggak salah dari Wahb bin Munabbih, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, inna lil ilmi tughyanan ka tughyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu memiliki tughyan, sikap angkuh, seperti tughyanil mal, keangkuhan harta. Artinya, sebenarnya dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana orang yang memiliki harta itu, ya kita nggak semuanya orang, tapi banyak orang ketika memiliki harta itu akan memiliki sifat tughyan, angkuh, sombong, karena dia merasa memiliki kekuasaan. Saya bisa ini dengan harta saya. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu, semakin orang itu ilmunya bertambah, maka ada gangguan atau ya bisa dibilang bisikan setan, yaitu tadi tughyan, rasa angkuh, rasa sombong. Dia bisa jadi dia merasa lebih pintar daripada teman-temannya, daripada orang lain, dan kemudian bisa jadi dia tidak mengamalkan ilmunya karena tadi dia bisa mengotak-atik, mengolah. Masyaallah. Yang bagaimana hal ini yang seharusnya tidak rukhsah bagi dia, bagaimana biar menjadi rukhsah bagi dia. Ini bahayanya orang yang memiliki ilmu tapi kebingungan. Maka itu masuk bagian dari tughyan, keangkuhan. Orang semakin berilmu tapi hatinya menjadi angkuh. Kenapa? Karena dia bisa menjadikan ilmu itu yang sesuai dengan hawa nafsu dia. Nah, Ustadz, sebelum kita menutup
acara ini, mungkin ada closing statement Ustaz dari Ustaz. Mungkin untayan kata-kata Ustaz, yang sebagai kata-kata ini sebagai nasihat untuk kita. Taib. Nasihat bagi anak didik pribadi dan bagi antum semuanya atau yang pemirsa yang melihat, kita jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Walaupun kita sudah jenjang kuliah atau selesai dari kuliah atau ada yang sampai S2, S3, itu jangan menutup untuk terus belajar, mencari ilmu, memurajah ilmu. Karena ilmu ini sangat luas sekali. Terlebih ilmu agama Allah itu luas sekali. Kita mungkin nggak bisa mengarungi semuanya, tapi kita berusaha untuk mengambil bagian warisan nubuah ini. Karena sejatinya orang yang merasa dirinya sudah mencapai puncak keilmuan, maka sejatinya itu tidak lama lagi orang itu pasti akan turun. Seperti kalau kita naik ke puncak gunung, orang yang sudah merasa di puncak dia akan turun kembali. Maka kita dalam belajar menuntut ilmu jangan sampai seperti itu. Jangan kita merasa kita sudah di puncak. Kita terus belajar karena mungkin banyak hal yang kita tidak ketahui. Mungkin apa yang kita ketahui baru sedikit sekali daripada apa yang belum kita ketahui, dan sebenarnya kita menuntut ilmu itu bukan untuk kita dianggap atau digelari sebagai orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang sudah wah keilmuannya. Bukan itu tujuan kita, tapi tujuan utamanya adalah kenapa kita harus menuntut ilmu, agar kita kembali kepada Allah, meninggal dunia dan kembali kepada Allah, itu menghadap Allah dengan qalbun salim. Masya Allah. Hati yang sehat, hati yang selamat. Hati yang sehat, hati yang selamat itu adalah hati yang tidak terbelenggu dengan syahwat, tidak terbelenggu dengan syubhat. Dan cara mengobatinya salah satunya adalah kita harus menuntut ilmu. Kalau kita tidak tahu ilmu, bagaimana kita harus tahu bagaimana menghindari syubhat ataupun syahwat. Masya Allah. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan. Jazakallah khair Ustaz. Berarti memang gelar itu bukan patokan ya Ustaz ya? Bukan. Gelar itu hanya sebatas orang itu pernah belajar. Pernah belajar. Tapi tujuan inti bukan di situ. Tujuan inti bahwasanya kita itu tahu dan mengamalkan, dan sekali lagi kita bakalan meninggal dunia. Kita nggak selamanya di dunia, pasti akan menghadap Allah SWT, dan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak ada yang bermanfaat dari anak ataupun harta kecuali orang yang menghadap Allah dalam keadaan qalbunya salim. Hati yang selamat, hati yang sehat. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Hayakum. Jazakumullah khair. Hayakum. Masya Allah. Taib, barakallahu fikum teman-teman semuanya. Kita di akhir acara, dan ana ucapkan sekali lagi sebagai moderator sangat berterima kasih banget ke Ustadz Irsyad Hasan hafizahullah ta'ala. Barakallahu fikum. Barakallah. Baik teman-teman, insyaallah teman-teman, agar teman-teman nggak ketinggalan episode berikutnya, yang pertama, teman-teman lihat dulu video ini sampai beres, kemudian klik like dan juga aktifkan notifikasinya. Ya, untuk teman-teman untuk teman-teman bisa melihat episode-episode selanjutnya lagi. Karena episode-episode selanjutnya insya Allah banyak ustadz-ustadz juga yang akan hadir di sini. Ustadz-ustadz yang memang kompeten di ilmunya. Insya Allah. Tapi Ustadz, barakallahu fikum. Barakallah. Nah, teman-teman, ana sebagai moderator izin pamit atau undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.